awal ihwalnya akhirnya Om Doni menggugat Lesti, Om? Sebetulnya kan niatan menggugat nggak ada dari awal. Udah kencang dikit Om. Gini, Ya. awalnya tidak ada kepikiran untuk menggugat. Saya hanya menginginkan informasi, meminta informasi kepada Lesti, dan saya datang sendiri ke rumahnya. Ternyata tidak ditanggapi lah. Kemudian yang kedua, saya datang sama Pak Ilham menekan bahwa somasi. Kenapa saya bawa somasi? Karena saya udah datang 4 kali masih nggak ini, sementara saya cuma ingin konfirmasi aja ke Lesti. Saya pikir kalau sampai dikasih somasi mungkin bisa keluar lah gitu ya, minimal menghubungi saya, kan teleponnya dicantumkan ya, telepon apa semua dicantumkan. Somasi 1 tidak ada respon juga. Somasi 2, somasi 1 masih direspon sama manajemennya. Sementara saya tidak tahu sama sekali Lesti di manajemen mana, karena memang tidak pernah dipromosikan kalau Lesti ada di manajemen mana kan. Tiba-tiba ada dari manajemen dengan jawaban salah alamat menuntut Lesti. Kan harusnya menuntutnya ke manajemen. Saya pikir saya nggak ada urusan dengan manajemen. Saya hanya ingin menanyakan masalah lagu doang, tidak ada urusan apa-apa. Nah, masuk somasi kedua, masih tidak ada jawaban, tidak ada respon. 2 kali 3 kali. Somasi 2 kali. Ini datang. Masih 2 kali, datangnya 3 kali. Iya. Masih 2 kali, datang 3 kali. Setelah itu kita diamin, kita nunggu dari reaksi dari somasi itu. 3 bulan. Ternyata nggak ada sama sekali reaksinya. Ya, saya manusia bukan nabi. Ya, Pak, ya nggak ini amat gitu kan. Timbullah akhirnya saya pemikiran. Setelah 3 bulan saya tunggu masih tidak ada respon. Setelah 3 bulan baru saya sama rekan-rekan lawyer ini coba kita laporin aja, kalau laporin mungkin keluar nama Lestinya. Udah dilapor pun sampai sekarang masih tidak ada respon. Nah, berarti terjemahkan sendiri lah maksudnya apa, nggak jelas. Nah, untuk akhirnya sampai ini mencuat akhirnya kan berita ini, yang simpang siur beritanya bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini, inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Karena saya udah merasa dirugikan masalah hak ekonominya. Apa? Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, jadi nggak tahu semua kan. Sampai netizen sendiri nanya, lagu yang mana sih, lagu yang mana? Karena nggak jelas. Jadi kira-kira itulah saya sampai ke bikin LP Polda, karena kesalahan saya, merasa saya dianggap enteng aja itu sama Lesti. Padahal saya niatnya baik, cuma konfirmasi aja. Itu pun saya nggak langsung begitu, saya nanya dulu ke publisher, Pak ini Lesti ada izin nggak? Nggak ada. Saya minta suratnya, dapatlah suratnya. Setelah dapat surat, baru saya kasih ke lawyer dan rekan-rekan ini, akhirnya ya diputuskan untuk langsung bikin laporan aja, bikin LP. Gitulah. Oke. Boleh dikasih tahu masih mungkin lagunya itu
yang judulnya apa, dan mungkin Om Dibawakan. tahu ada berapa lagu Om? Apakah cuma satu lagu itu aja? Enggak, ada beberapa lagu. Terus, Cuma maksudnya karena apa? Saya nggak mau iniin tadinya, maksudnya kenapa cuma satu lagu itu yang saya ungkap. Pikir dengan Lesti datang, Lesti apa, ngasih tahu saya gitu kan, saya minta konfirmasi, pasti saya tanya ke Lesti kan. Gitu. Jadi semuanya ini sebenarnya saya nunggu jawaban dari Lesti aja. Betul ini Lesti yang bikin apa di mana, apa yang ngurus siapa, pengen itu aja. Apalagi pikir untuk saya harus mau meres Lesti ya, meres karena Lesti lagi kaya ini, waduh nggak ada buat saya harap saya makan duit itu ada. Dan sampai saat ini pun saya masih welcome untuk ya komunikasi, tapi memang nggak ada niatan untuk baik. Pikir saya kan namanya nyanyi, oh cintanya harus tahu lah minimal. Ini nyanyiin lagu saya kan bisa, kenapa bisa. Tapi apa akankah kedepannya ingin melaporkan, ini kan di YouTube kan juga beredar ya, walaupun bukannya YouTube-nya Lesti, mungkin ada rencana lapor yang YouTube yang upload juga, karena ini kan sistemnya komersil ya Om. Mungkin. Jadi ini masalah yang bawain lagu saya banyak yang di YouTube segala macam. Itu banyak yang sudah bayar ke publishing, gitu. Jadi bisa dilihat di YouTube lagu Renting Bagian yang tadi. Itu kalau dijumlahin bisa 300 juta sebenarnya. Nah itu yang kalau ke deteksi itu berarti bayar publishing. Walaupun nggak bayar ke publishing itu pasti ada bagian antara publishing sama YouTube, diatur lah itu kan. Kayaknya begitu. Jadi jangan berpikir itu kan banyak kan, banyak. Atau banyak yang bayar juga, bukan nggak pada nggak bayar. Bayar. Berarti yang mengupload di yang Lesti saat nyanyi melakukan lagu tersebut akan ke yang YouTube-nya itu akan dicatut juga ke dalam, masuk dalam delik juga atau gimana mungkin Om? Itu nanti setelah apa pemeriksaan di kepolisian maknya sampai mana, saya nggak bisa ngambil dulu yang gitu. Om, ini kan tadi kan dibilang bahwa tidak dicantumkan nama penciptanya. Apakah memang salah satu performa dari Lesti sendiri ketika di salah satu stasiun TV atau seperti apa sih Om akhirnya Om ngambil langkah ini? Gimana? Salah satunya performa Lesti di salah satu TV swasta yang tidak mencantumkan nama Om sebagai penciptanya. Ini salah satunya juga pemicu akhirnya Om. Enggak, bukan Lesti aja ya. Kalau yang pakai lagu saya ini banyak sekali. Gitu. Justru ini mungkin langkah berikutnya memang yang harus saya selesaikan. Masalah TV lagu saya sebut cintanya salah semua. Gitu kan? Sebut itu usah. Jadi akan ada tambah kasus baru kah terkait hal itu ya Om ya? Ya, untuk TV karena berat sekali ini pelanggarannya. Ya nama ciptaan diganti. Kenapa bisa diganti? Karena salah satu TV membalas somasi kita, dia cuma alasan maaf, cuma gitu lah. Sudah somasi cuma jawabannya maaf, karena ini keteledoran, karena tidak kesulitan mencari nama pencipta. Terus soal mekanikal mereka merasa sudah bayar ke LMKN. Menurut saya kan nggak masuk akal, karena LMKN ini kan apa sih tugasnya? LMKN ini tugasnya mengolah royalti performing right buat penyiaran, tidak boleh memungut mekanikal, gitu. Dan kalau sekarang TV itu bilang kita bebas bawain lagu apa aja, padahal kita udah bayar ke LMKN. Oke, bayar performing ya.
Tapi masalah mekanikal kan harus ke pencipta, kalau enggak publisher yang itu yang saya pikir lagi, sampai apa sulitnya nyari nama pencipta. Kan ada organisasinya pencipta juga kan, bisa tanya ke Papri lah, bisa tanya ke LKN, bisa tanya. Om, menanggapi pro kontra dari masyarakat dan netizen juga, mungkin ada yang bilang, oh udah untung lah dinyanyiin sama Lesti lagu-lagunya gitu. Itu gimana? Sebelum nama Lesti lagu itu udah top, terus dibawain sebagian. Iya. Kalau tidak top, tidak mungkin dibawain banyak orang. Ya kan, orang mana tahu. Sebelum nama Lesti, sebelum nama siapa dinyanyiin sama Iis Dahlia sudah top lagu. Itu lagu kan setelah Cinta Bukan Kapal, terus setelah itu baru Payung Hitam, dan itu urutannya. Om, izin, ini kan sebenarnya dari tahun 2017 kalau tidak salah. Ya. Dari tahun 2017 kalau tidak salah ya. Nah, banyak juga masyarakat yang menanyakan kenapa baru sekarang gitu menggugatnya gitu. Kenapa enggak dari awal gitu. Saya udah bilang ya tadi kan, saya menunggu gitu. Iya. Nunggu sekian lama. Ternyata masih tidak ada respon. Dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya yang boleh tanya ke Mbak Inul, jawab pakai. Aduh, saya nggak pernah, bukan lagi gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan Lesti ingin bertemu Om, masih membuka pintu damai juga nggak sih Om terkait hal tersebut mungkin? Saya manusia, saya orang Muslim, welcome. Iya. Saya ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram uangnya untuk saya. Saya untuk bisa ngurus Lesti. Ya. Berarti mungkin memang tidak hanya untuk permasalahan royalti aja, tapi memang niat baik yang Om inginkan. Dari awal saya tuh pengen konfirmasi, ini betul Lesti nyanyi, siapa yang nyuruh, apa ini inisiatif Lesti sendiri, kenapa nama ciptaannya ditulis, informasi itu aja sudah cukup. Padahal sekarang orang mau pakai lagu saya, dengan dia telepon aja, Mas saya mau pakai lagunya ya, asal saya udah bilang oke, berarti boleh. Dua soal bayar, bayar belakang, yang penting ucapan saya oke dulu, berarti kan ada assalamualaikum, ada ngomong gitu. Ya kan? Ini nggak ada apa-apa sama sekali. Apakah dalam arti kata lain Om menekankan dalam hal etika ya Om Iya, sebenarnya ya? ya kan. Maksudnya banyak sekali pencipta yang menuntut artis-artis kalau masalah ini, karena tidak ada keberanian aja. Gitu. Om, ini kan kuasa hukum Lesti itu sudah mungkin bisa dikatakan berstatement ya bahwa beliau itu menghormati apa yang mungkin sekarang Om perjuangkan gitu. Nah itu gimana tuh Om responnya? Jadi ya dia intinya nggak apa-apa lah kalau memang mau melapor gitu itu. Ya, tapi kuasa hukumnya Lesti sudah menjawab gitu apa yang sekarang jadi permasalahan. Menjawabnya kan di media. Iya kan? Saya bukan pengen gitu. Iya, menjawab kita. Saya bukan pengen gitu. Bisa aja, bisa Inul, nggak masuk Islam nih. Orang lain, nggak boleh orang lain saya tujuannya juga. Gitu. Boleh berstatement awal segala. Sekarang karena melihat bulu begini, yang dulunya semua antipati sama persoalan ini, kayak Oma Irama kurang apa sih, dia bilang sekarang lah kita ada urusan Lesti. Dia kan dulu penyanyi Surabaya berapa orang itu maju, ya kan? Ahmad Dhani ribut itu, sekarang kamu gua sih gua gratisin sekarang. Kenapa sekarang lagi jadi begitu? Harus ini konstan dong. Kalau mau memperjuangkan hak cipta, jangan melihat ini lagi rame. Bukan begitu. Berarti harapan Om bisa dibilang ingin duduk bareng ya Om ya, bisa dalam permasalahan ini Om ya, ada intinya Om ya.
bukan ingin duduk baru, gimana sih? Ada ngomong dan kan orang Indonesia, apalagi Lesti orang Sunda, sama saya juga orang Sunda kan, punya adab gitu. Jangan, saya orang tua, Lesti baru, saya udah 35 tahun gitu. Lesti kan baru, masa penyanyi baru itu nyontohin ke yang lain gitu. Maksudnya ini saya begini juga maksudnya untuk warning ke penyanyi-penyanyi yang lain. Kalau saya pakai lagu, kalau dia misalnya tidak izin pun ada santunya, nama ciptaannya tulislah. Udah nggak bayar, nama ciptaannya kan itu, aduh kasihan banget orang ciptanya. Karena sendiri tahu sendiri lah sekarang kehidupan cipta kayak apa. Setelah perdagangan nggak bisa mengandelin digital. Om, untuk lawyer to lawyer nih Om, yang menanggapi kuasa hukumnya Lesti. Kuasa hukumnya Lesti kan udah bicara tuh di Instagramnya, udah bikin pernyataan bahwa kasus ini masih mereka masih menggunakan asas praduga tak bersalah. Mungkin gimana Om tanggapannya Om? Masih menggunakan asas praduga tak bersalah mungkin dari pihak pengacara. Boleh aja hak dia. Jadi sebenarnya yang dilakukan kuasa hukum, langkah yang dilakukan seorang kuasa hukum seperti itu harus melakukan praduga tak bersalah. Jadi jawabannya itu ya kita juga berbuat seperti itu. Kita kan dugaan berawal dari kita datangkan klien kita yang merasa dirugikan sebenarnya dirugikan dalam segi nggak ada koordinasi, nggak ada assalamualaikum, nggak ada kulonawon, nggak ada sowannya kan itu awal kan bisa kita dengar sendiri kan, berawalnya dari situ. Berhubung itu tidak terlaksana, datang ke kuasa hukum ke kantor kami, ke kantor Hamad Law Firm. Jadi kami ambil langkah untuk negur secara tidak langsung, tuh lagu Pak Yoni, enggak bilang dong ke Pak Yoni assalamualaikum, bilang dong kan gitu. Secara tidak langsung begitulah intinya. Jadi ya langkah hukum yang bisa dilakukan seorang kuasa hukum pasti itu yang bisa dilakukannya, karena dikenal juga enggak. Nah, setelah teguran pertama tidak ada respon dari Lestinya sendiri lah khususnya ya, masuk ke teguran kedua, itulah langkah hukum yang dilakukan kepada hukum. Setelah teguran kedua juga nggak ada respon, terus apa lagi langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum selain pelaporan? Cuman itu langkah yang bisa dilakukan kuasa hukum. Jadi kita kuasa hukum itu melaksanakan amanah atau perintah dari klien. Gimana sih cara komunikasi dengan Lesti? Saya pengen tahu banget itu informasinya. Kenapa nama penciptanya nggak ditulis gitu loh? Kan itu berawalnya dari situ sebenarnya. Nah, karena ada celah di dalam Undang-Undang Hak Cipta, dalam perlindungan pencipta lagu itu yang punya karya, semuanya itu kalau kita sangkut pautkan ke pasal, semuanya masalahnya izin. Baik itu seperti pasal 113 itu ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu semuanya izin. Seandainya izin itu ada, perdata pidana bisa hilang. Sensi. Gak ada bisa perdata itu. Kalau setelah izin pidananya nggak berlaku. Karena udah diizinin. Kalau masalah apa, itu di luar itu. Mungkin itu ada hitungan. Yang penting izin. Karena yang dilindungi di Undang-Undang Hak Cipta itu izin memproduksi, izin mengaransemen gitu kan, izin untuk merubah lagu. Yang dilindungi itu tanpa izin semuanya boleh, semuanya boleh mendistribusikan, semua boleh mengcover, semuanya boleh merubah aransemennya, tapi izin. Itu aja salahnya, cuma disitulah
Ya mudah-mudahan kita dengan langkah ini bisa dapat respon yang bagus dari Lesti. Itu yang kita tunggu sampai sekarang. Sampai terjadi pelaporan dan bergulir sampai hari ini, kita masih menunggu respon dari beliau. Yang mana kata klien kami Pak Yoni, respon. Ini jauh, tolong respon. Jangan takut diperas. Jangan takut diperas. Kan itu, ini di depan beliau kan. Jadi kami mewakili sebagai kuasa hukum Pak Yoni, kami lakukan secara langkah-langkah hukum yang bisa kami lakukan, gitu. Jadi jangan dipersalahkan. Kenapa harus dilaporkan? Langkah kami apa lagi? Setelah ada teguran sampai kedua, apa lagi langkah kami? Bang, terus dari pihak lawyer sebelah juga kan argumen pembelaannya cuma mengandalkan asas praduga tak bersalah. Apakah itu tanda Bang bahwa pihak sebelah itu udah terpojokkan karena nggak ada pembelaan lainnya? Tidak, semuanya itu orang hukum itu memang harus melakukan langkah hukum itu seperti itu. Harus dikedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi kami sudah bikin laporan, ya silakanlah nanti penyidik yang menilai hasil penyelidikan seperti apa, ya kita juga nggak bisa dong. Kita cuma bisa menyerahkan, kami duga nih Lesti begini nih, ini bukti kami yang ada nih. Dan alhamdulillah bukti kami, laporan kami diterima. Tetapi soal nanti dalam hasil penyelidikannya berlanjut atau tidak, berjalan atau tidak, sampai itu ke meja hijau atau tidak, mungkin itu di luar kuasa kami karena itu bukan tupoksi kami gitu. Cuman kami bisa mendampingi, mengirimi, mengikuti perjalanan kasus itu. Bang, penegasan aja Bang, mungkin berarti hanya satu lagu saja yang dilaporkan kah? Apakah ada beberapa lagu Bang? Ada beberapa lagu. Totalnya berapa lagu Bang? Oh, yang kami bilang sekitar 4-5 lah. 4 sama atau 5. Hah? Judulnya yang saya tahu lah ya, Bagai Ranting Yang Kering, Cinta Bukanlah Kapal, Arjuna Nya Buaya, Buaya Buntung. Ya, Mau dong mas? Mau dong. juga. Jadi itulah, itu kan cuma ambil sedikit, cuma untuk berkomunikasi gitu. Bang, ini kan 4 lagu ini kan mungkin ada yang berspekulasi di luar sana, kenapa harus Lesti yang dilaporkan, kenapa tidak Penyanyi lain juga. pengundangnya ataupun pihak penyelenggara yang ikut juga turut dilaporkan, kenapa harus ada yang Lesti mungkin? Ini jawaban kuasa hukum ya. Ya. Jawaban kuasa hukum, klien kami Pak Yoni datang ke kami mengadukan cerita itu ke kami di tahun ini, di bulan ini. Makanya kami melakukan pertama, kenapa Lesti? Karena klien kami membawa yang kasih catatan namanya Lesti. Yang kedua, kenapa baru sekarang klien kami baru datang di tahun ini ke kita, ke Amer Law Firm. Itu jawaban kuasa hukum, ya kan? Kenapa nggak dari dulu? Kita juga Pak Yoninya belum datang, kita gimana kita mau melaporkannya? Pihak penyelenggaranya apakah turut nanti? Oh, itu berbeda, konsepnya berbeda. Jadi itu berbeda. Jadi ini kita belum bicara sampai ke performan like-nya. Jadi kan sebelumnya saya sudah ceritakan dalam perihal pelanggaran hak cipta ada yang namanya performan right, ada namanya mechanical right. Nah, gitu loh. Om Yon, berarti mungkin bisa di-spill lagi terakhir berapa kali sih mungkin sudah mendatangi rumah Lesti secara langsung? Tadi kan Om sempat bilang sudah mendatangi Om ya. Setelah itu ada komunikasi Pak? 3 kali. Dan itu bertemu sama siapa aja? Pembantunya yang buka di depan pagar doang. Bantunya. Nggak ada sama sekali Nggak dari ada sama sekali. Lesti atau Bilar yang keluar untuk menyambut Om. Pikiran saya dengan saya datang ke sana dengan lawyer bawa somasi, walaupun tidak ketemu tapi kan sudah diterima sama yang ada di rumah. Sampai dong ke Lesti apa ke Bilar itu sampai.
mau saya tuh begitu langsung hubungin saya, maksudnya saya cuma ingin itu doang, nggak ada apa-apa. Ya, sekarang kenapa cuma Lesti? Banyak yang pakai lagu itu, tapi banyak juga yang bayar, gitu. Bukan berarti nggak bayar, banyak yang bayar. Om, di laporan itu menegaskan aja ada permintaan ganti rugi juga nggak sih Om, atau hanya Tidak ada, laporan? tidak pernah mencantumkan angka. Karena kan kalau dihitung tadi Om bilang kan kerugiannya mencapai 300 juta kan ya Om ya? Lebih dari 300 juta. 300 juta viewers. Oh, 300. Oh, 300. Oke. Itu yang maksudnya yang harus bayar ke saya, bayar ke publishing. Viewernya tuh jumlahnya sekitar itu. Jadi kan ketahuan di YouTube bisa ketahuan. Tandanya ada tandanya di situ ada. Dan ini yang bayar yang enggak gitu ketahuan. Apalagi publisher sekarang ya urusannya langsung sama YouTube kan. Kalau orang-orang biasa punya YouTube itu cuma kalau seperti Trinity, Musika, Pelangi itu terdaftar langsung dia ke YouTube sana, dapat nomornya langsung dari sana. Gitu. Jadi dia pasti tahu. Salah musiknya ini, musiknya kembarnya di depan udah diklaim. Canggih lah itu kalau soal itu. Jadi maksudnya apa ya? Assalamualaikumnya aja yang saya bilang tadi. Telepon saya mau pakai lagu ini saya bilang oke, berarti udah saya izin. Di luar soal pembayaran. Om tadi mungkin ada pesan secara langsung dari Om untuk Lesti Dan harapan. Tolong hargai aja, itu aja buat saya. Tolong hargai para pencipta, semua kasihan lah. Kita di Indonesia nih lagi susah, bukan berarti apa saya begini terus saya mau meres jauh lah. Saya masih bisa cari uang, masih cari duit ya. Terakhir dari saya, yang digugat itu dari YouTube-nya itu YouTube Leslat atau apa? Enggak, saya belum permasalahan sampai situ. Saya cuma saya bilang tadi kan, saya cuma minta informasi ke Lesti. Apakah ini Lesti yang buat? Ini vokal Lesti bukan? Misalnya iya, siapa yang bikin? Oh bukan saya, orang lain. Siapa orang lain? Supaya itu informasi itu aja. Iya, maksudnya yang diambil yang dari Om buktinya itu dari YouTube-nya Leslat atau dari YouTube yang lain gitu? Saya nggak perhatiin misalnya itu, yang penting ada gambar Lesti, cover Lesti. Terus langkah berikutnya di hukumnya itu seperti apa, Bang? Kalau langkah hukum ya kita berarti menunggu proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Kita menunggu pemanggilan dari pelapor sampai saksi-saksi. Jadi kalau sampai akhirnya terjadi pemeriksaan selesai, sana selesai, berarti kan lanjut, gitu kan? Kita udah nggak bisa ngalang-halangi lagi, ya kan? Kalau sekarang kan masih pemeriksaan masih belum, ya kan? Baru diterima doang, jadi kan masih bisa, gitu. Tapi kalau udah sampai nanti ada pemeriksaan masing-masing saksi lah segala macam, ya, kita nggak bisa cegah, gitu. Jadi belum ada informasi tentang kapan pemeriksaan dari pihak Lesti mungkin atau dari pihak saksi? Belum ada ya? Kenapa? Dari pihak abang. Belum ada. Tentu aja. Covernya lihat aja. Iya, covernya mana? Ada buktinya. Iya, buktinya mungkin Om. Covernya mana? Cover Lesti itu mana yang di print? Mana? Ada di mobil. Oh, di mobil. Dan di situ tuh ada akun yang berbayar. Oke, kau tunjukin. Oke. Oke. Yang